Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami teman-teman Peka Channel. Ya, kali ini kita masih ngobrol lagi dengan Om Junlea. Banyak hal yang perlu kita ketahui tentang cendet ya, terutama bagaimana kita memahami karakter. Nah, karakter itu banyak hal. Karakter di dalam cendet itu karakter cendet itu banyak. Nah, cuman untuk saat ini kita akan terfokus bagaimana memahami karakter cendet berkaitan dengan birahi dan emosi. Kita tanya Om Junlea, bagaimana sih perbedaan karakter emosi dan bagaimana cara memahami dan perbedaannya bagaimana? Gimana? Kalau saya itu begini, Mas, emosi dan birahi itu beda. Kadangkala banyak pemain cendet itu tidak paham, terutama pemula-pemula yang ingin belajar, itu harus memahami tentang birahi dan emosi. Kenapa seperti itu? Agar penampilan di gantangan bisa stabil. Ya. Antara birahi dan emosi stabil, otomatis tampilnya stabil Ya. Jadi memang ada perbedaan atau bagaimana, Mas? Jadi kita kan sering kebingungan ciri-cirinya yang birahi bagaimana, ciri-cirinya yang emosi itu bagaimana biasanya? Kalau saya itu melihat birahi itu dari segi bunyi. Dia bunyi sambil ngeruji, turun, tapi tetap dia dengan gacor bunyi. Menurut saya seperti itu birahi ya, terlalu tinggi birahinya. Kalau emosi itu biasanya kebanyakan burung melembung, digoda tangan tidak mau, melembung, nunduk itu ya, seperti melembung. Gimana cendet itu sudah kadang turun melembung di bawah. Itu biasanya karena faktor emosi. Nah, kalau misalnya burung cendet itu Mas, kan kebanyakan kan ketika kita mau masukin tangan, ada yang ngejar, gigit tangan sampai muka. Itu biasanya apa itu, Mas? Kalau birahi biasanya dia akan ngawin. Oh, kalau yang kawin itu birahi ya? Birahi itu ngawin tangan. Kalau yang ada ya juga emosi gigit tangan, itu karena kadang kala kita pernah menyakiti burung itu. Oh gitu. Kalau burung itu pernah disakiti, cendet itu pernah disakiti, akhirnya dia dendam, pasti akan gigiti tangan itu. Gitu ya. Nah, ya. Tadi kan disampaikan sama Jun kalau birahi itu biasanya ngawin tangan. Kalau emosi itu biasanya nyerang cuma karena ada faktor-faktor tertentu biasanya. Ya, jadi kita memang harus mengetahui semuanya ya, kenapa bisa kawin, kenapa bisa minta kawin misalnya, atau kenapa bisa ngejar. Jadi ada faktor-faktor juga, ada penyebabnya. Nah, kalau kira-kira kalau misalnya yang kawin itu penyebabnya apa biasanya? Minta ya terlalu birahi sudah, Mas. Nah, mengatasinya? Cara mengatasi harus kita nurunkan birahinya. Oh gitu. Jadi birahinya diturunkan dengan cara satu, ngurangi extrafode. Yang kedua, mandinya ditambah. Penjemuran dikurangi. Penjemuran juga akan mempengaruhi birahi. Nah, kalau yang emosi misalnya. Emosi itu kadang-kala ada kan seperti ini contohnya, Mas. Kita mindah sangka. Burung itu dipindah dengan dipegang. Otomatis dia akan takut. Dia akan nyerang. Nah, itu bisa bikin emosi juga. Ada kalanya emosi itu biasanya burung-burung yang jarang bunyi. Itu faktor biasanya emosi yang gampang naik. Meskipun tidak semua burung yang dipegang itu akan emosi, Mas. Iya, benar. Ada yang tidak. Pak. Jadi kalau memindah burung, salah satu faktornya itu ketika dipindah.
kalau memindah burung nanti teman-teman sebisa mungkin jangan dipegang aja. Ya, sama dengan seperti nyabut ekor. Nyabut ekor. Itu kan dipegang. Dipegang, tapi cara-caranya juga sudah harus betul gitu ya. Harus betul. Karena bisa bikin emosi. Kita kadang yang nyabut kita sendiri, dia akan dendam. Oh gitu ya Mas ya. Itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, Cendek. Ada juga yang tidak masalah. Tidak masalah. Jadi teman-teman ketika ingin cabut bulu ekor sebisa mungkin saran dari Om Julia itu menggunakan orang lain gitu. Jangan kita sendiri gitu. Jangan kita sendiri. Dan cara-cara yang betul untuk cabut bulu ekor ada di PK Channel. Ada cara cabut bulu ekor dan memindahkan sangkar. Memindahkan burung pindah sangkar itu ada juga di PK. Nanti saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman. Oke, lanjut Om. Berkaitan dengan tadi yang kedua itu birahi ya, jadi mengatasinya kok birahi? Emosi ya, mengatasi yang emosi ini tadi kan disampaikan penyebabnya emosi ya. Sekarang cara mengatasinya gimana? Emosi itu kita lihat dari karakternya dulu. Jadi dia emosi karena apa? Penyebabnya dulu ya. Penyebabnya dulu. Saya kira kalau saya itu Mas untuk memelihara rawatan burung, terutama cendet, entah itu burung apa aja, sama dengan orang, sama dengan manusia. Kalau kita manusia ini hariannya itu entah itu dari makan, minum, terus istirahat, tercukupi dan stabil, rawat dengan seperti itu, maka kita akan bugar sehat kan? Jadi memahami karakter burung itu memang sangat penting sekali. Nah, kalau sepengalaman Om Jun nih, untuk memahami satu karakter burung cendet itu berapa lama? Ini semenjak anak-anak mungkin lebih mudah ya. Nah, ini misalnya kita dapat bahan atau anggaplah beli di gantangan. Memahaminya juga. Nah, awal-awal kalau beli burung jadi, kita beli burung jadi itu kita harus yang pertama itu tanya ke yang punya awal perawatannya seperti apa. Tetapi pindah tangan itu belum tentu tetap stabil walaupun rawatannya sudah kita kasih tahu. Kenapa? Karena faktor cuaca sudah beda. Cara kita ngasih makannya beda. Cara kita mandikannya beda. Walaupun kita kasih tahu misalnya ini mandinya 3 hari sekali semprot, tetapi cara penyemprotan kita sudah tidak sama. Gitu ya. Jadi memang mempengaruhi. Jadi kita harus walaupun kita beli burung gantangan, kita dikasih tahu sama yang punya itu tentang rawatannya, tetapi kita tetap harus melihat dengan sendiri seperti apa karakter ini maunya, karakter cendet itu. Jadi memang teman-teman tidak mudah ya untuk burung ya, terutama burung cendet. Jadi jangan terlalu fokus sama rawatan yang punya awal. Itu bisa lebih baik dan bisa rusak. Ini teman-teman, terutama teman-teman pemula, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman. Jangan putus asa lah ketika kita dapat burung yang sudah bagus, ketika digantang tiba-tiba ketika kita pelihara dengan rawatan yang sama tiba-tiba rusak gitu ya. Jadi jangan khawatir, nanti dengan sabar, dengan telaten, dengan cara-cara yang mencari karakternya. Mencari karakter itu memang penting ya. Termasuk tadi karakter burung yang emosian dan yang cepat birahi. Jadi tadi sudah disampaikan solusinya untuk yang birahi itu tinggal kita mengurangi pakan dan mengurangi F, bukan pakan ya, mengurangi F-nya, terus mandinya juga ditambah, terus penjemuran juga dikurangi gitu ya. Itu yang untuk birahi. Untuk yang emosi kita harus pahami karakternya dulu. Maksudnya pahami dulu penyebab dia emosi itu apa. Kalau misalnya dia karena pindah sangkar yang dipegang, itu mungkin agak lama Mas ya.
tinggal adaptasi, full kerodong aja. Full kerodong. Jadi ada cara-cara mengatasinya. Jadi kalau misalnya karena dicabut, ya tetap full kerodong saja. Jadi untuk mengatasi over emosi itu jadi full kerodong. Full kerodong saja. Terus yang ketiga, jangan jumawa ketika kita dapat burung bagus di kandangan, terus kita menggunakan pola-pola yang seperti dilakukan oleh orang yang pertama, tiba-tiba rusak, tiba-tiba berubah tingkahnya. Ya jangan khawatir teman-teman, itu mungkin proses adaptasi saja. proses adaptasi. Jadi teman-teman harus tetap bersabar kalau melihara burung ya, terutama burung cendet, memang penuh dengan tantangan. Makanya sensasi cendet itu disebut partai neraka, benar, bisa melukai tangan kayak macam-macam lah. Pokok intinya teman-teman terus semangat lah untuk melestarikan cendet, terutama melestarikan. Itu yang paling sulit, itu kita beternak. Beternak cendet ini sangat sulit, makanya kita harus pelestariannya itu di alam. Jadi memang harus dari alam ya, nggak bisa diternak soalnya cendet. Untuk sampai detik ini masih jarang lah yang bisa ternak cendet, jarang ya, dan hasilnya pun tidak seperti yang kita inginkan gitu. Ya biasa-biasa saja lah, kebanyakan seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Terus dukung channel kami, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih Amrin. Sama-sama. Terima kasih. Mari teman-teman, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini mandi. Oh.